qala Allahu fihim wa qaddimna ila ma 'amilu min 'amalin fa'jalnahu haba'an mansura. Nanti pada suatu hari, di hari kiamat nanti, wa qaddimna, akan kami kumpulkan, akan kami klarifikasi, ila ma'amilu min amalin, semua amal-amal yang sudah kamu lakukan akan kami klarifikasi. Faja'alnahu haba'an mansura, semua amal itu akan kami jadikan debu-debu yang berterbangan. Selesai. Jadi ini akan terjadi. Di dunia kita menghitung pahala, ternyata setelah kita menghadap Tuhan, engkau tidak mendapatkan apa-apa. Hanya seperti debu-debu yang berterbangan. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan jangan semacam itu. Apa itu? Kullu amalin, setiap amal yang kamu lakukan, yuradu bihi ghairallah, yang dimaksudkan, ditujukan bukan untuk Allah. Apa saja amalmu yang ditujukan bukan untuk Allah azza wa jalla, fahuwa haba'um mansur, itu adalah debu-debu yang berterbangan. Logikanya, ketika kamu bekerja bukan untuk Allah, atas dasar apa kamu minta upah dari Allah? Yang bekerja ngecor tempat parkir, kalau bekerjanya untuk pondok pesantren dan disuruh dikasih tugas, begitu selesai silakan minta bayaran, akan dibayar oleh Pak Edi. Tapi yang bekerja mengaspal jalan raya, yang nyuruh PUPR, minta upahnya sama Pak Edi, dibayar enggak? Allah mau bayar kalau pekerjaanmu untuk Allah. Kalau untuk dirimu silakan kau minta bayar kepada dirimu sendiri. Ya. Waihaka, ini ada orang Malaysia. Waihaka itu maknanya koplok. Mungkin nggak paham koplok itu apa. Rasanya manis. Koplok itu panggilan untuk orang yang dungu, ya. In khufiya amruka alal awam, andaikan persoalanmu disembunyikan, alal awam, daripada orang awam, itu bisa. Fama yukhfa alal khawas, tapi untuk orang-orangnya khawas tidak bisa kau sembunyikan. Mereka tahu, mereka dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad tahu, diantara orang-orang Arab yang ada di sekitarnya tahu mana yang mukhlis, mana yang munafik, tahu mana yang setia, mana yang berpura-pura, mana yang loyal, mana yang cari keuntungan. Allah semuanya tahu. Percayalah. As-sawadi yukhfi alaihi bahrajaka, bisa saja orang awam, orang hitam, orang kelas rendah lah, bisa engkau sembunyikan kesukaanmu. Asayrafi la, tapi seorang ahli mata uang, money changer, itu tidak bisa dibohongi. Kalau orang awam, uang palsu bisa saja dibohongi. Kita sering dapat uang palsu, kita tahu. Tapi kalau money changer,
Itu nggak bisa dia tahu uang asli dan uang palsu. Al jahilu yukhfa alaihi, orang bodoh bisa dibohongi. Anda bisa menyembunyikan sesuatu kepada orang yang bodoh. Al alimula, orang yang alim tidak bisa dibohongi. I'mal, yang penting engkau beramal sajalah, bekerja sajalah. Wa akhlis, dan yang tulus sajalah. Fi amalika, dalam amalmu. Yang penting bekerjalah dan yang tulus dalam bekerja itu. Wastaghil billahi azza wa jalla, dan sibukkan dirimu hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wada' al-istighal bima la ya'nika ghairuka mimma la ya'nika. Wada', dan tinggalkan sajalah, abaikan sajalah al-istighal, kesibukan-kesibukan, bima la ya'nika ghairuka mimma la ya'nika. Jadi tinggalkan yang tidak penting-penting, tinggalkan sajalah. Kau lakukan saja yang penting saja untuk dirimu yang ada keuntungannya. Yang buang-buang waktu tinggalkan saja. Fala tastaghil bihi, jangan Anda menyibukkan diri ngurusin perkara-perkara yang tak puguh, yang enggak jelas jeluntrungnya, yang enggak tahu manfaatnya ngapain. Hampir waktu kita habis tersita mengerjakan hal-hal yang enggak jelas, berbicara, menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain, menghitung-hitung hartanya orang lain, ya, memperhatikan perilaku orang lain, meneliti-neliti kejelekan-kejelekan orang lain, semuanya tak ada manfaatnya. Tinggalkan itu semuanya, sibukkan dirimu untuk mengabdi kepada Allah dengan hati yang tulus. Itu saja. Alaika bi khaisati nafsika hatta tuqhiruha wa tudhilluha wa tastasiruha wa taj'aluha matiyataka. Engkau harus bisa mengendalikan isi hatimu, nafsumu, ya, keinginan nafsumu kau kendalikan semuanya. Hatta tuqhiruha, sehingga engkau mampu mengalahkan nafsumu. Wa tudhilluha, dan mampu menghinakan nafsumu. Wastastasiruha, dan engkau bisa memenjarakan hawa nafsumu, mengekang segala tuntutan hawa nafsumu. Wa taj'aluha matiyataka, lalu engkau jadikan hawa nafsumu itu sebagai kendaraanmu yang akan memberi manfaat kepada kamu. Fataqta'u biha faya fiyad dunya, sehingga engkau bisa putuskan segala hubungan dengan nafsu yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan dunia oleh gemerlap-gemerlapnya dunia. Singkirkan semuanya itu. Hatta tasila ilal akhirah, sampai engkau, ya, mencapai akhirat nanti, sampai ketemu di hari akhirat nanti. Jangan terganggu, jangan tergoda dengan gemerlap dunia ini. Taqta'u biha al-khalqa hatta tasila ilal haq. Putuskan hubunganmu dengan makhluk ini sampai kau bisa bersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Hatta idza tamma laka, nanti kalau sudah selesai dengan sempurna, wa qawita,
dan engkau sudah kokoh kepribadiannya, ardafta ghairaka wa minad dunya ardafta ghairaka, engkau bisa singkirkan siapapun selain kamu, minad wa minad dunya akhrajtahu, dan apapun yang bersifat urusan dunia bisa engkau keluarkan dari hatimu, wa ilal maula qadimtahu, dan kau akan menghadap kepada Tuhanmu, kepada majikanmu. Walaqmul hikami luqmatuhu, dan semua kebijakan-kebijakan bisa engkau santap dengan baik. Artinya engkau bisa menelan, menerima kebaikan-kebaikan. Alaika bisidqil hadits, kamu kalau bicara yang benar, jangan banyak bohong, ngomong yang jujur apa adanya. La tata'awwalu, jangan mentakwil-takwilkan. Sekarang di era post-truth ini ada disebut dengan fakta alternatif. Itu muter-muter dah. Tinggalkan itu semuanya. Fakta ya fakta, bener ya bener, salah yang bener. Ya kalau salah ya salah, kalau bener ya benar. Ini kalau fakta alternatif, itu salah satu kemenangan Donald Trump karena dia bisa memainkan post-truth dengan mempola fakta-fakta alternatif semacam itu. Nanti kita lanjutkan. Nggak usah dengan takwil-takwil. Fa innal muta'awwila ghadirun, karena orang yang mentakwil-takwil itu telah berbuat bohong, telah menipu dirinya sendiri. La takhaf al-khalqa, sudahlah, jangan ada rasa takut kepada sesama makhluk, kepada siapapun. Jangan ada rasa takut. Wala tarjuhum, dan jangan lagi berharap apapun dari mereka. Berharap bantuan, sumbangan, apalagi dukungan. Udah, lepaskan semuanya itu. Fa inna dzalika min du'fil iman, karena semakin engkau berharap bantuan pertolongan orang lain, itu pertanda imanmu masih lemah. Karena engkau sudah tidak berharap sama Allah lagi, lebih berharap kepada sesama manusia. Apakah itu atasmu, apakah itu bawahanmu, apa temanmu, saudaramu, orang tuamu, siapapun juga. Jangan pernah berharap apapun. Ala himmatika, atas segala kepentinganmu. Jadi gimana? Ya minta sajalah kepada Allah semuanya itu. Nanti bagaimana caranya Allah menolong kamu, biar Allah yang mengatur. Kadang-kadang pertolongan itu datang dari Allah melalui orang yang sama sekali kita tidak mengenalnya. Malah justru orang yang kita banyak berbuat baik, yang kita harapkan suatu ketika bisa imbal balik menolong kita, ternyata tidak sama sekali. Termasuk orang tua yang berharap dari anak-anaknya, barangkali saya tua nanti ada yang mengurusi karena saya punya anak. Ternyata setelah tua oleh anaknya dititipkan di rumah jompo. Terjadi nggak? Disitulah sebab kekecewaanmu, karena engkau masih bergantung kepada sesama makhluk. Dahlah, apapun kebaikan yang kita lakukan kepada siapapun, nawaitu lillahi ta'ala, kita niati saja untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya berharap imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika engkau masih mengharapkan imbalan dari Allah, itu masih dalam koridor syariah, masih dibenarkan. Kalau Anda mengharapkan pahala, mengharapkan imbalan dari Allah, karena Allah adalah majikanmu, Allah adalah bosmu, maka engkau bekerja untuk bosmu dan engkau sah untuk minta imbalan dari bosmu.
Para nabi, para rasul juga sama. Mereka berharap bayaran dari Allah. Mereka mengatakan, wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Mereka mengatakan, aku menolong kamu, membantu kamu, membahagiakan kamu, tidak ada keinginan mendapat imbalan apa-apa. Imbalanku hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. In ajriya illa ala rabbil alamin. Jadi ketika orang masih berharap pahala, imbalan, masih dalam wilayah keikhlasan. Asal minta imbalannya dari Allah. Ya. Sebab kalau hidup kita masih berharap imbalan dari orang yang kita baiki, percayalah hidupmu akan menanggung kekecewaan yang berkepanjangan. Karena orang lain belum tentu akan bisa mengembalikan kebaikanmu itu. Ya. Sehingga menjadi indikator ketika engkau merasa kecewa setelah berbuat baik, maka dapat dipastikan kebaikanmu bukan untuk Allah, tapi masih untuk dirimu sendiri. Paham nggak? Iya. Kalau niat untuk Allah, yang mungkin kecewa dong. Allah itu ngitung amal kamu itu bukan pakai kalkulator biasa ya, pakai kalkulator kuantum. Ya, ya, per butir atom semuanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik seberat atom, yang buruk seberat atom, semuanya tercatat. Amalmu sekecil apapun, seberat apapun, 0,0-nya 31 dicatat oleh Allah. 0,00001 gram itu dicatat oleh Allah. Nggak ada yang terlewatkan. Jadi artinya bahwa ketika setelah engkau berbuat baik, lalu pada saat yang lain Anda membutuhkan bantuan kepada orang yang dulu pernah engkau baiki, ternyata ketika dia tidak bisa berbuat baik kepadamu, lalu engkau menyesal karena dulu pernah menolong dia, itulah kekecewaanmu itu pertanda bahwa dulu yang kau lakukan bukan untuk Allah. Jangan berharap dibayar oleh Allah. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, ittaqi syarra man ahsanta ilaih. Waspadalah menghadapi kejahatan orang yang dulu pernah engkau baiki. Kejahatan yang dilakukan oleh orang yang engkau sayangi. Kejahatan yang dilakukan oleh orang yang engkau cintai. Biasanya yang menyakiti dirimu tidak jauh adalah orang-orang yang ada di sekitarmu. Nggak mungkin orang Surabaya menyakiti kamu kok. Betul nggak? Yang ada di sekitarmu itu, di mana engkau pernah menolong mereka, pernah berbuat baik pada mereka. Ketika engkau kecewa, kenapa dulu aku membantu dia? Kalau tahu begitu, tidak akan kubantu orang itu. Itu artinya kebaikan itu adalah untuk dirimu sendiri, karena di situ masih ada harapan untuk ada imbalan yang bersifat reciprocal, imbal balik kebaikan itu. Itulah kira-kira. Kecewa kan? Ya. Jadi kalau begitu, kesimpulan saya, penderitaanmu itu berawal dari kebaikan-kebaikanmu juga. Betul enggak? Semakin banyak berbuat baik, engkau semakin banyak kecewa. Kalau bukan untuk Allah. Tetapi kalau untuk Allah, engkau akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa.
Ya, nah itu. Kebahagiaan yang kau dapatkan karena engkau bisa menyenangkan orang lain, bisa membahagiakan orang lain. Orang lain merasa bahagia dibantu, kebahagiaan dunia. Tapi engkau merasa bahagia bisa membahagiakan orang lain, kebahagiaanmu itu adalah aroma sorga. Di dalam lubuk hatimu yang paling dalam, napasmu menjadi lega, badanmu menjadi sehat, tidurmu lelap, makanmu lahap, badanmu sehat, rezekimu lancar, suamimu sayang, anakmu lucu-lucu. Itu. Nah, itu para nabi, para rasul tidak minta imbalan dari manusia. Mereka hanya mengharapkan imbalan dari Allah. Adapun saya sudah lagi tidak pernah berpikir meminta imbalan apapun dari Allah, karena kita merasa malu. Imbalan apa lagi? Kenikmatan Allah berlimpah ruah dan saya tidak pernah membayarnya kok. Apalagi kepada Tuhan yang menciptakan dirimu, yang memfasilitasi dengan segala kenikmatan dari angin, udara, oksigen dan sebagainya, mata, telinga, kepala, kaki yang diberi gratis, ya kan? Sangatlah tidak layak untuk meminta imbalan. Ibumu saja yang hanya tugasnya menyusui dan menyebokin kamu juga tidak layak disuruh oleh ibu engkau minta upah kepada ibumu itu. Padahal tugas ibu hanya nyusui dan nyebokin, tidak membikin dirimu. Ibumu tidak sengaja membikin kamu itu. Sama sekali tidak bermaksud membikin dirimu. Dia ingin bersenang-senang sendiri kok. Dan engkau lahir di dunia hanyalah akibat dari. Itu pun tidak layak meminta upah, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita harapkan tidak lebih, hanyalah saya ingin membuat Allah senang. Itu saja. Ya, dan mohon ditampi, mohon diterima. Itu pun satu kebahagiaan yang terhingga ketika amal kita sekecil apapun Allah terima. Itu aja. Sebab kalau masih ada harapan selain Allah sendiri, apakah itu surga, apakah itu takut neraka, apakah itu berarti engkau masih mengharapkan sesuatu yang lain. Ya, oleh karena itu, maka satu pendorong motivasi kita untuk berbuat kebaikan apapun tidak lebih just because I love you, karena aku mencintaimu. Betul nggak? Seorang lelaki yang mencintaimu, ketika dia berbuat baik sesuatu, sangat tidak etis kalau dia mengharapkan sesuatu dari kamu. Kalau lelaki yang mengatakan cinta kepadamu lalu menolong kamu minta imbalan, itu cinta goblok namanya, cinta gombal semuanya. Karena orang cinta itu tidak pernah meminta imbalan apapun, kecuali hanya ingin melihat yang dicintainya bahagia.